Oke, sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang tentunya di sini kita tidak mendapatkan formasi ya setelah mengikuti seluruh tahapan seleksi untuk honorer yang terdaftar di data PKN nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan saat ini telah rilis yaitu aturan gaji P3K paruh waktu 2025. Nanti kita akan mencari tahu lebih lanjut yaitu kira-kira jumlah gaji P3K paruh waktu berapa dan juga kapan jadwal pembayaran gaji P3K paruh waktu. Bagaimanakah informasinya? Yuk kita cari tahu informasinya bersama-sama ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat Calon Guru semuanya, ini merupakan surat edaran yang tentunya sangat dinantikan oleh teman-teman honorer yang nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu setelah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 24 namun tidak mendapatkan formasi ya. Nah, di sini surat edaran yang keluar tanggal 14 Februari 2025. Jadi baru saja teman-teman ya, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Ya, mana ini adalah surat edaran terkait tentang penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu atau bagi pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ya. Ya, benar, untuk isinya kira-kira adalah seperti ini ya, yaitu sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji P3K bagi P3K paruh waktu berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya ya, yaitu selain pegawai ASN. Dan hal di bawah ini disampaikan yaitu hal-hal sebagai berikut. Yang mana untuk yang pertama yaitu bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima ya sebelumnya. Nah, selanjutnya sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja jasa. Jadi teman-teman yang non ASN di sini sedang mengikuti tahapan seleksi, maka di sini tetap lanjut bekerja ya, dan gajinya sama halnya dengan yang sebelumnya. Yang kedua, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai Kepmen Dagri ya, tentang pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan juga nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan P3K paruh waktu berpedoman pada surat PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri nomor 900 11227 SC tanggal 16 Januari 2025 perihal penganggaran gaji P3K yaitu paruh waktu ya, serta dasar pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan juga nomenklatur teman-teman. Adapun surat edaran yang sebelumnya itulah yang ini ya, yaitu surat edaran dari Kemdagri nomor 900 11227 SC tentang penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Nah, yang mana di sini sudah ditentukan yaitu untuk kodifikasi ya, yaitu untuk belanja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu jabatan guru itu adalah kodenya yang ini 83 ya. Ini nomor kode depannya sama semua ya. Cuma di sini ada 83 itu adalah untuk jabatan guru. Jadi P3K paruh waktu jabatan guru, kemudian 84 itu adalah untuk tenaga kependidikan. Kemudian di sini untuk 85 itu adalah belanja jasa pegawai untuk P3K kesehatan. Teknis 86, 87 adalah pengelola umum operasional, 88 adalah operator layanan operasional, 89 adalah pengelola layanan operasional, dan juga 90 adalah di sini yaitu untuk jabatan penata layanan operasional. Dan di sini dalam hal terdapat pemerintah daerah yang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada Surat Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor sekian
tanggal 12 Desember kemarin hal penganggaran gaji bagi pegawai non ASN, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non ASN yang bersangkutan. Kemudian bagi pegawai non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data BIS PKN ya, di sini nanti namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud surat Menteri Pendahuluan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, ini dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non ASN seperti yang dimaksud teman-teman. Ini adalah untuk yaitu penjelasan terkait tentang penganggaran gaji P3K paruh waktu. Dan untuk pengadaan P3K paruh waktu itu adalah mengacu pada Kepmen RB nomor 16 tahun 2025 ya, yaitu tentang P3K paruh waktu, yang mana di sini ditujukan untuk teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN ya, yaitu sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non ASN, kemudian pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non ASN, kemudian juga peningkatan kualitas layanan publik. Dan berikutnya untuk pengadaan P3K paruh waktu itu untuk mengisi jabatan diantaranya guru dan tenaga kependidikan, kesehatan, teknis, dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk penganggaran gajinya adalah seperti yang tadi kita simak ya. Dan tentunya untuk nantinya itu kapan untuk pembayaran gaji P3K paruh waktu, yaitu tentunya ini nanti setelah teman-teman itu ditetapkan ya, diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sedangkan di sini untuk tahapannya sendiri itu adalah seperti yang tertera pada diktum ke-7 ya. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu awalnya PPK atau pejabat pembina kepegawaian itu mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan ya. Nah, ini Menpan RB dengan ketentuan dimaksud pada diktum kelima. Untuk rincian kebutuhan di sini nanti wajib diusulkan seluruhnya ya, yaitu oleh PPK. Artinya teman-teman yang terdaftar di data BKN dan juga memenuhi syarat telah mengikuti seluruh tahapan seleksi CASN baik itu CPNS maupun juga P3K, maka nanti diusulkan P3K paruh waktu. Nah, selanjutnya dari Menteri di sini nanti akan menetapkan rincian kebutuhan paruh waktu di seluruh instansi pemerintah daerah. Kemudian rincian kebutuhan paruh waktu itu nanti berisi yaitu jumlah, kemudian jenis jabatan, dan juga kualifikasi pendidikan serta unit penempatan. Nah, selanjutnya nanti PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN ya kepada kepala BKN, yaitu paling lama 7 hari kerja, yaitu setelah mendapatkan penetapan NIP. Kemudian kapan nanti untuk diangkat P3K paruh waktu? Kalau misalkan kita kemarin membaca di berita online yang terpercaya ya, itu sepertinya nanti setelah seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 maupun juga 2 selesai, nanti barulah akan diselesaikan untuk yang pengangkatan prosesnya dari P3K paruh waktu ini. Jadi nanti kepala BKN akan menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas tersebut. Kemudian penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN ini nanti diterima PPK paling lama 7 hari kerja ya, setelah nanti dari waktu penyampaian. Nah, jadi teman-teman nanti silakan ditunggu saja, semoga nanti teman-teman seluruhnya bisa diangkat ya untuk P3K paruh waktu, dan nanti diikuti saja untuk proses berikutnya ya.